My sister, 5 tahun yang lalu adik perempuanku mendadak lenyap. Berbulan-bulan banyak orang dikerahkan untuk mencarinya. FBI, anjing pelacak, helikopter, segala sesuatu yang mereka bisa lakukan. Dilibatkan untuk mencari adik perempuanku. Aku yang sering bermain dengan adikku, juga dilibatkan dalam pencarian ini. Merek menanyaiku di mana aku dan adikku biasa bermain. Aku pun bekerja sama dengan menunjukkan semua tempat yang pernah menjadi area bermain kami. Namun hasilnya nihil. Adik perempuanku tidak pernah ditemukan lagi baik dalam keadaan hidup atau mati. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan dan bulan berganti tahun. Perlahan kami mulai melupakan bahwa adik perempuanku telah lenyap begitu saja. Namun ketenangan kami ternyata tak berlangsung lama. Pagi ini seorang wanita muda muncul di depan pintu rumah kami. Dia mengaku sebagai adikku. Kontur wajah yang serupa, guratan senyum yang sama, dan rambut pirang yang serupa. Wanita itu juga memiliki bekas luka yang sama di pergelangan tangannya akibat terjatuh dari pohon maple di depan rumah bertahun-tahun lalu. Orang tuaku percaya padanya dan menyambut wanita muda ini dengan gembira, tetapi aku tidak, karena aku tahu ini tak mungkin terjadi. Bertahun-tahun lalu, aku memotong tubuhnya sebelum aku menguburkannya, jadi tak mungkin. Sekarang dia kembali ke rumah dengan senyum menyeringai yang mengerikan kepadaku itu. How to become a werewolf. Cara menjadi manusia serigala. Banyak tulisan-tulisan mengerikan dari abad ke-19 yang menyatakan bahwa kemampuan untuk mengubah diri sendiri dari wujud manusia menjadi manusia serigala dapat dilakukan dengan melaksanakan ritual-ritual tertentu menggunakan sihir hitam. Ritual ini melibatkan sihir untuk memanggil roh jahat yang dilakukan dengan upacara yang rumit. Menggunakan lingkaran gaib, api, mantra ajaib, pengolesan balsam ajaib pada tubuh tak berbusana, dan mengenakan sebuah ikat pinggang yang terbuat dari kulit serigala. Untuk mengubahmu menjadi manusia serigala, kamu harus percaya pada fenomena-fenomena dan kejadian-kejadian supernatural. Langkah pertama, pada malam di mana terdapat bulan baru yang bersinar terang, pergilah ke sebuah tempat tak berpenghuni, seperti hutan, puncak gunung, atau sebuah gurun. Langkah kedua, pada sebidang tanah, buatlah sebuah lingkaran dengan jari-jari 7 kaki atau lebih. Di dalam lingkaran tersebut, buatlah sebuah lingkaran lagi dengan jari-jari 3 kaki atau lebih. Langkah ketiga, berdirilah di dalam lingkaran yang lebih kecil, buatlah sebuah api dan rebuslah air dalam panci yang terbuat dari besi. Langkah keempat, ketika air telah mendidih, lemparkan bahan-bahan berikut ke dalam panci. Asafoetida, daun parsley, opium, hemlock, henbane, kunyit, biji popi atau solanium. Peringatan, beberapa dari tumbuhan yang disebutkan sangat beracun serta dapat menyebabkan gagal jantung atau kematian mendadak. Langkah kelima, ulangi mantra ini: serigala, vampir, satire, hantu, terpilih sebagai tuan rumah yang jahat, aku menyembahmu, mengundangmu kemari, mengundangmu kemari, mengundangmu kemari. Sosok abu-abu besar itu membuatku merinding. Langkah keenam, ambil lemak hewan yang baru saja terbunuh dan campurkan dengan adas manis, campur, dan opium. Lepaskan bajumu dan oleskan ramuan tersebut ke seluruh tubuhmu. Langkah ketujuh, ikatkan sebuah ikat pinggang yang terbuat dari kulit serigala pada pinggangmu. Beberapa sumber mengatakan bahwa kamu dapat menggunakan ikat pinggang dari kulit manusia, terutama yang diambil dari para pelaku kriminal yang dieksekusi di tiang gantung. Langkah kedelapan, berlututlah pada lingkaran yang lebih besar dan sebutkan mantra ini. Menggigil, 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 datanglah, datanglah, datanglah. Langkah kesembilan, tunggu sampai api berubah menjadi biru dan kekuatan besar yang tak terlihat muncul. Ini adalah roh jahat, kemungkinan adalah roh iblis itu sendiri. Kemudian kamu akan berubah menjadi manusia serigala. Untuk berubah kembali menjadi manusia, lepaskan ikat pinggang dari kulit serigala yang kamu kenakan. Ada beberapa cara yang jauh lebih mudah untuk berubah menjadi manusia serigala. 1. Digigit oleh manusia serigala. 2. Memiliki orang tua yang merupakan manusia serigala. 3. Memakan otak serigala. 4. Minum air yang terdapat pada jejak kaki serigala. 5. Minum air dari sungai di mana 3 atau lebih serigala telah minum di situ. Untuk kembali pada wujud manusia, benamkan dirimu ke dalam aliran air. Peringatan, kami tidak menyarankan kamu mencoba ritual ini.
Remember my birthday. Namaku Rani, aku adalah anak terakhir di keluargaku. Seharusnya sebagai anak terakhir aku sudah dimanja-manja oleh orang tuaku, diberi kasih sayang setiap harinya, diberi kado doa dan ucapan. Ketika ulang tahun, diberi semangat dalam lomba dan ia seperti anak yang paling disayang. Tetapi, itu tidak terjadi sama sekali terhadapku, tidak sekalipun tidak akan pernah. Orang tuaku lebih sayang kepada kakakku Dina, mereka selalu membanggakannya, mengutamakannya selalu. Dimanja memberikan semua yang dia mau. Sedangkan aku, tak pernah sama sekali, mereka selalu menjadikanku yang terakhir, bahkan tak penting lagi, aku selalu diabaikan, tak pernah dianggap. Ada, ulang tahunku pun mereka tak ingat, mereka lupa kapan aku dilahirkan, aku tidak pernah diberi ucapan, dan aku ingin tahu apakah nanti mereka semua akan ingat dengan ulang tahunku. Aku ingin mengeluarkan semua amarahku, kesedihanku, semua yang telah aku pendam selama ini. Di hari ulang tahunku nanti, aku akan membunuh mereka, mereka yang tidak ingat ulang tahunku. Mereka yang tidak pernah menyayangiku. Pukul 23.13 waktu Indonesia Barat. Aku bangun dari tidurku, menyiapkan alat-alat yang akan aku gunakan nanti. Entah itu pisau, kapak, atau jarum suntik milik ayahku. Aku juga menyiapkan kue yang telah kubuat sendiri. Kue, sederhana dengan lilin kecil di tengahnya, dengan warna merah darah yang aku dapatkan bahannya. Di ruang praktik kedokteran ayahku dibungkus dengan plastik yang bertuliskan nama seseorang. Tetapi aku tidak peduli itu, aku akan tetap menyiapkannya untuk aku makan nanti tepat jam 12 malam. Aku sempat kebingungan akan menggunakan pisau, kapak, atau jarum suntik itu apa. Semuanya, entahlah, yang pasti aku akan menggunakan salah satu dari alat-alat itu nanti. Pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. 1 menit lagi ulang tahunku. Aku sudah menyiapkan kue lezat ini di hadapanku. Hanya dengan menghitung detikan saja aku akan meniup lilinnya lalu menyantapnya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Fiuh, aku meniup lilinku tepat pada jam 0. Kini saatnya dimuali. Aku membuat harapan agar semua amarahku yang telah kupendam selama ini agar terbalaskan. Kemudian aku memakan kuenya dengan lahap walau terasa sedikit amis. Pukul 0.15 waktu Indonesia Barat. Aku berjalan ke kamar kakakku dengan pisau yang kugenggam di belakangku. Aku akan membunuhnya terlebih dahulu, karena semasa hidupnya dia selalu membuatku menderita. Membuat orang tuaku mengabaikanku, kini saatnya untuk membalasnya. Kini aku telah di samping kakakku. Kakakku tertidur sangat pulas, aku mencoba membangunkannya. Kak Dina, bangun. Ucapku dengan lembut. Ah, apaan sih? Aku masih ngantuk. Ngerti gak sih? Bentak kakakku, masih dalam keadaan menutup mata. Kakak ingat hari ini hari apa? Tanyaku dengan menyeringai. Ah, aku sudah bilang aku masih ngantuk. Aku tidak peduli sekarang hari apa. Ngerti, bentak kakakku lagi. Aku hanya menyeringai lagi dan menyiapkan pisaunya untuk segera menusuknya. Sudah pergi sana, bentak kakakku lagi sambil menengok ke arahku dan kemudian aku menusukkan pisauku tepat ke arah mulutnya. Kuhujamkan pisauku ke mulutnya berkali-kali. Darahnya pun bercucuran, dia berteriak meronta-ronta mencoba untuk melepaskan dirinya, tetapi sayang pisauku menyumpal mulutnya yang kecil itu. Aku pun menusukkan pisauku tepat di jantungnya dan membiarkannya terus menancap. Malaikat pun mencabut nyawanya. Haha. Teriakku dalam hati, akhirnya satu dendamku terbalaskan. Pukul 0.45 waktu Indonesia Barat. Aku menyiapkan alat yang lain, kapak di genggamanku dan suntikan biusnya di kantung celanaku. Aku menuju kamar kedua orang tuaku. Kebetulan sekali, ayahku sedang berjalan menuju kamar kakakku. Dengan segera aku bersembunyi dan mengendap-endap berjalan di belakangnya. Saat aku sedang mengikutinya, tiba-tiba ayahku berhenti dan menengok ke arah bawah. Saat aku telurusi, dia sedang memperhatikan jejak kaki berwarna merah darah kakakku di lantai seat. Aku lupa untuk membersihkan diriku. Aku pun segera berlari ke arah ayahku. Sebelum ayahku melihatku, aku pun mengambil posisi untuk membunuhnya. Ayahku menengok ke belakang. Ayah, ingat dengan hari ini, ucapku ke ayahku sambil mengangkat kapakku. Rani, apa yang kau... petik 2. Ucap ayahku terpotong. Aku telah menebas kepalanya, darah bermuncratan dari kepalanya. Teriak ibuku. Ternyata ibuku sedang mengamatiku yang telah memotong kepala ayahku.
Aku menghampirinya dan mencoba untuk mengarahkan kapakku ke kepalanya. Tetapi, ibuku menahannya, "Anak durhaka kau!" teriak ibuku dengan ketakutan dan amarahnya sambil mengeluarkan air matanya. Aku tidak hanya diam, aku segera mengambil jarum suntik dari kantungku. Aku menusukkannya ke ibuku. Dia tersentak kesakitan dan beberapa detik kemudian, dia pingsan. Ternyata obat biusnya bekerja. Kuseret ibuku ke gudang tempat di mana aku sering meluapkan amarahku, di mana ada 3 boneka besar yang aku ibaratkan mereka. Saat aku kesal aku berlari ke gudang dan menusuk-nusuk boneka itu. Sekarang aku telah mengikat tangan ibuku. Dibesi dan kakinya dibesi yang lain. Aku akan menunggunya sampai aku terbangun, dan aku akan menusuk-nusuknya seperti boneka-boneka itu. Pukul 3.48 waktu Indonesia Barat. Kini aku telah membawa mayat kakakku dan ayahku tidak lupa dengan kepalanya yang telah terpisah. Mati ataupun hidup mereka selalu menyusahkanku. Ibuku sudah bangun kini dia meronta-ronta dan memaki diriku agar aku melepaskan ikatannya. "Ibu, apakah kau tak ingat hari ini hari apa?" ucapku dengan polos. "Tidak ingatkan." "Hah?" jawabku kini dengan nada yang lebih tinggi. Hari," ucap ibuku terbata-bata karena tidak tahu. "Lupa ya?" "Hah? Menyayangiku saja tidak pernah. Bagaimana kamu bisa tahu hari apa ini?" bentakku lagi. "Kau tak ingat siapa yang kau lahirkan pada tanggal yang sama seperti sekarang?" "Aku, pada tanggal dan bulan yang sama aku telah kau lahirkan. Kau tak ingat?" "Hah? Ini hari lahirku," bentakku lagi lebih keras. "Mama, maaf ibu, tahu hari ini kamu berulang tahun tetapi," jawab ibuku. "Hahaha, ya kamu tahu karena aku sudah beritahukan," bentakku lagi. Kini semuanya sudah terlambat, tak ada lagi. "Maaf untukmu ibu, kau telah melupakanku, kini aku akan membalasnya," jawabku sambil mengangkat kapak di tanganku. Jangan, ibu, mohon jangan nak. Aku sangat sayang kepadamu, mohon ibuku." "Terlambat ibu, kini saatnya." "Jangan," ucap ibuku, "tetapi sayang." Kapakku sudah melayang dan memotong kepalanya. Ku lepaskan kapakku dan mengambil pisauku. Lalu aku tusukkan ke ibuku, lalu ayahku, lalu kakakku. Aku ingin memulai hidup yang baru kembali tanpa keluarga dan sama seperti dahulu tanpa kasih sayang. Aku pergi dari rumah dan meninggalkan pesan bertuliskan, "Sebenarnya aku sangat menyayangi mereka tetapi mereka lebih baik mati."